Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat bertemu kembali pada materi hari ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Oke, sekarang kita akan masuk ya ke pembahasan yang ada di buku ya. Buka halaman 14 ya. Buka buku TIK-nya 14, kita membahas yang kemarin sudah kalian kita rangkum ya. Nah, kita membahas tentang jaringan ya, LAN sama WAN. Bahwasannya setiap jaringan di dunia itu ya ada jangkauan-jangkauan atau kelompok-kelompoknya ya. Salah satunya adalah LAN dan WAN. Oke. Nah, sebelum itu kita harus paham nih ya, bahwa jenis jaringan komputer itu terbagi menjadi 5. Oke. Yang pertama ada namanya berdasarkan metode distribusi. Yang dimana jaringan itu dibagi berdasarkan jaringan yang terpusat ya, jaringan yang terpusat sama jaringan yang terdistribusi, yang dimana setiap komputer induk yang tersambung kepada terminal bisu yang berupa monitor. Oke, jadi ada jaringan yang memiliki pusat dan atau jaringan yang terdistribusi yang terhubung tapi tidak memiliki sebuah server ya. Contohnya bagaimana? Nah, ini nih. Ini merupakan jaringan yang terpusat. Kenapa? Karena ada namanya server. Ya. Jadi, pusat dari 3 komputer ini adalah menuju ke server. Ya. Kalau terdistribusi, dia tidak memiliki server, yang di sini gambarnya adalah sama seperti ini komputer lagi. Ya, gambar komputer lagi. Mereka saling terdistribusi satu sama lain. Anggap aja ini komputer ya, bukan server ya. Kalau terdistribusi dia saling terhubung nih. Dan terhubung tapi mereka tidak terpusat. Ya. Saling terkoneksi satu sama lain. Makanya disebut dengan terminal bisu. Ya. Karena apa? Mereka tidak terpusat, mereka tidak ada yang mengatur. Makanya harus ada namanya server biasanya. Seperti itu. Kemudian yang B. Berdasarkan hubungan fungsional komputer dan pemrosesan data, ya, berdasarkan hal ini, jaringan komputer dapat dibagi menjadi jaringan klien server, ya, dan jaringan peer-to-peer, ya. Di mana jaringan klien server terdiri atas sebuah server atau lebih terhubung dengan beberapa komputer klien, dan server berperan sebagai menyediakan layanan seperti pengaksesan file, peripheral maupun database. Sedangkan jaringan peer-to-peer itu terdiri dari terminal yang terhubung, dan prinsip setiap komputer dapat berfungsi sebagai penyedia layanan atau sekaligus klien. Jadi ini adalah tipe dari klien dan server, yang dimana dia ada server sebagai penyedia utama ya, dan sebagai klien. Ya, 3 ini sebagai klien atau ya sebagai klien ya. Mungkin contoh lain ya, klien server ya. Nah, ya. Jadi server ya terhubung ke konektor switch, dan para klien ya, para pelanggan-pelanggan akan terhubung ke ini ya, untuk mengakses apa, server ini. Jadi server ini sebagai pusat data ya. Makanya tadi dibilang di sini jaringan yang terpusat ya, seperti itu. Dan kalau peer to peer itu dia nggak memiliki server, hanya komputer-komputer biasa yang saling terhubung satu sama lain. Nah, seperti ini. Yang dimana komputer-komputer itu saling terhubung satu sama lain, tapi dia tidak memiliki server. Jadi jaringannya itu
mereka saling berkoneksi, mereka saling terhubung, saling komunikasi ya. Tapi mereka tidak apa, nah, ya, tidak terpusat, tapi mereka tetap terhubung, yaitu peer to peer. Oke, jadi dia tidak memiliki server. Kalau dia ada server, kayak gini nih ada server nih, SQL server, berarti dia bukan peer to peer ya, tapi klien dan server. Oke, paham ya? Dan kemudian yang ketiga, berdasarkan jangkauan wilayah. Nah, jadi grup-grup ini ya dibagi ada namanya LAN, MAN, WAN, CAN, dan intranet. Tapi kali ini sesuai judul kita pembahasan tentang LAN dan WAN. Oke, di mana LAN ya merupakan jaringan yang cukup relatif sempit ya, terbatas pada ruangan, gedung, atau komplek. Contoh jaringan di Tamhar itu adalah namanya LAN. Jaringan di komplek kalian namanya LAN. Dan jaringan di gedung Sumarekon itu namanya LAN ya. Jadi LAN itu disebut dengan single location network ya. Jadi jaringan pada lokasi, salah satu lokasi ya. Cakupannya hanya salah satu lokasi tempat ya. LAN yang biasanya membagi anggota jaringan ya dalam bentuk kelompok kerja yang merupakan kumpulan komputer yang berbagi sumber daya yang sama dalam sebuah LAN ya. Dia berbagi pengertiannya ya, kelompok kerja. Nah, jadi LAN, nah jadi LAN ini dia terhubung di satu daerah ya, satu daerah saja. Ini LAN ya. Contohnya adalah daerah Tamhar ya, misalnya dari SMK, SMP, SD, TK, mereka terhubung dalam satu jaringan ya, di sharing jaringannya. Nah, itu adalah namanya LAN. Saling terkoneksi satu sama lain dalam satu cakupan daerah atau wilayah. Oke, itu adalah LAN. Nah, sedangkan WAN ya merupakan jaringan komunikasi data yang mencakup wilayah geografi yang luas, biasanya memanfaatkan jaringan komunikasi misalnya telepon rumah kabel ya, atau WAN mencakup wilayah negara hingga benua bahkan dunia. Berdasarkan jangkauannya, internet digolongkan sebagai WAN. Jaringan internet ATM, mesin ATM bank-bank di Indonesia juga merupakan contoh jaringan WAN. Oke, kenapa bedanya LAN sama WAN? WAN itu adalah kumpulan dari LAN. Oke, misalnya kumpulan dari, misal eh, LAN di Sumarekon, ya, kemudian LAN lagi di Giant, kemudian lagi jaringan LAN di Metropolitan. Nah, mereka tuh saling terkumpul, terkoneksi satu sama lain, ya, dalam satu wilayah yang luas yaitu Pulau Jawa. Nah, itu adalah disebut dengan WAN jangkauannya. Kenapa kesebutannya Pulau Jawa? Karena luas ya. Bahkan benua atau negara aja disebut dengan WAN. Kita bisa lihat di sini ya. Jadi WAN itu kumpulan-kumpulan dari LAN. Bisa kalian lihat ya. Ya, jadi 3 LAN ini ya dikumpul dalam satu satu wilayah ya. Disebut dengan WAN yang gede ini ya. Nah, itu tuh kalau kalian perhatikan ya. Tadi juga ada contohnya tadi itu. Nah, ini misal nih ya. Ada perusahaan ya. Perusahaan, contoh perusahaan bank. Bank itu paling gampang ya. Oke, misalnya bank BCA. Pusat banknya itu kantor ada di Jakarta ya. Tapi dia bisa ada di Kalimantan ya, cabang dari Medan.
ya di Medan ada, di Semarang ada, ya di Bandung ada, di Aceh ada. Jadi bank itu kan kalau kalian pikir walaupun pusatnya ada di Jakarta tapi di setiap kota ya di Indonesia walaupun dia termasuk terpencil mungkin ya. Contoh di Gorontalo atau di paling ujung-ujung deh ya. Suka ada dia membangun cabang di sana karena apa? Untuk membuat atau membangun sebuah akses di mana bank itu memiliki akses di mana-mana dan itu membangun sebuah apa cabang dan bank itu terintegrasi dan terkoneksi dengan internet lah. Nah, makanya itu makanya bank itu paling gampang itu contoh dari one ya. Di satu negara saling terkoneksi satu sama lain bahkan kalau kalian ke negara lain itu ada namanya Visa, Mastercard. Nah, itu ya. One terkoneksi ya walaupun jaraknya jauh. Ya. Kemudian jaringan komputer dibagi menjadi jaringan yang berkabel dan tanpa kabel. Oke. Kan pasti tahu ya jaringan kabel dan tanpa kabel ya. Kalau jaringan berkabel seperti ini ya. Hmm, dari server misalnya terhubung ke komputer itu menggunakan kabel ya. Seperti ini nih ya. Jadi, ketika dari switch ini ya, dari komputer ini, dia menghubungkan ke komputer ini ya, dia menggunakan kabel ya, dia narik kabel ke switch. Nah, itu ada jaringan menggunakan kabel, oke, atau wired ya, wired ya, wired. Nah, sedangkan yang ada di ini nih wired ya, wired bukan wireless ya. Nih kalau wireless adalah jaringan tanpa kabel. Yang dimana dari akses point ini kan dia terhubung juga nih ya, dia mengalirkan juga ke sini. Tapi dari akses point ini dia menyebarkan dalam berupa apa? Berupa jaringan tanpa kabel ya atau radioaktif ya. Dia mengirim nih ke laptop-laptop ya, tapi tidak menggunakan kabel. Oke. Dengan gelombang sinyal sehingga laptop-laptop ini dapat terhubung ya, dapat terhubung ke dalam jaringan. Nah, makanya itu adalah bedanya ya berdasarkan koneksi. Dan WAN sendiri juga rata-rata menggunakan internet tanpa kabel. Kabelnya itu hanya ke perusahaannya aja, biasanya gitu juga. Dan berdasarkan topologi ya, jaringan komputer dibagi menjadi topologi mesh, star, ya, ring, topologi bus, dan topologi-topologi itu memiliki kelebihannya masing-masing. Nah, jadi banyak yang perlu kita breakdown juga ya. Tapi rata-rata mereka pembahasannya ada di kelas 9 nanti. Yang jelas, kalian sudah tahu ya, udah lumayan paham bagaimana cara kerja pemikiran sebuah jaringan itu bagaimana. Oke, jadi untuk sekarang itu dulu ya. Kurang lebih mohon maaf. Sekian dari Mister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.